Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat Maghrib Masjid Nur Khwa, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di tengah kesibukan kita semua kita masih bisa bersama-sama belajar li thalabil ilmi dalam majlis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para tabi'in, dan untuk kita semua mudah-mudahan masih terus berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau dan terus kita bisa memantapkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di pertemuan bulan kemarin tetap di tema yang sama, yaitu kalau masih ingat bahwa ada beberapa jalan untuk kita menguatkan iman kita. Kita ulangi lagi bahwa para ulama mendefinisikan tentang bertambah dan berkurangnya iman itu dengan beberapa kategori. Ini saya mengulangi yang bulan kemarin. Ada yang imannya terus bertambah, tidak pernah berkurang, yaitu imannya para nabi, para aulia, para mursalin, para rasul, itu terus bertambah imannya. Ada yang imannya terus berkurang, yaitu imannya iblis terus berkurang. Iblis ini Bapak Ibu sekalian termasuk dari hamba Allah yang paling taat, bahkan beribu-ribu tahun beriman kepada Allah. Hanya gara-gara Allah itu memerintahkan untuk menghormat dan bersujud kepada Nabi Adam, bapak kita, maka tergelincirlah imannya para iblis. Ada yang imannya stagnan, Pak, gak nambah, ya gak turun, yaitu para malaikat. Ini malaikat kalau diperintahkan untuk sujud, sujud terus, Pak, gak tahu ruku dia. Jadi sesuai dengan perintahnya. Jadi tidak pernah modifikasi. Jadi kalau memang perintahnya itu, ya itu saja sudah. Ada yang imannya bertambah, kadang turun, kadang bertambah, yaitu kita. Tergantung ya. Kata Pak Selamat itu, ini awal bulan tambah imannya ya. Ini sudah tanggal 20 turun imannya. Tapi tidak ya. Insyaallah kita mudah-mudahan bagaimana cara terus iman kita terus bertambah. Maka tidak boleh putus asa. Kalau bulan kemarin kita sampaikan ada faktor-faktor yang melemahkan iman. Ya, saya nggak akan mengulangi lagi. Silakan dilihat di YouTube-nya. Nah, kemarin faktor-faktornya. Sekarang kalau sudah mengetahui faktor-faktor yang melemahkan iman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Terus kalau sudah kita tahu faktor-faktor yang melemahkan iman, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan iman kita ini? Iman kita ini gak berkurang terus, biar bertambah terus. Walaupun sudah kita
kategori yang keempat, kadang kurang, kadang tambah. Yasdud wa yanqus. Ya, istilahnya itu yasdud wa yanqus. Kadang tambah, kadang berkurang. Ada beberapa faktor yang saya pelajari tentang bagaimana iman kita ini terus bertambah. Yang pertama, biar iman kita terus bertambah, yaitu belajar, mempelajari ilmu. Ya seperti ini nih. Jadi ilmu-ilmu yang bisa menguatkan iman. Di antaranya adalah mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak dibaca saja, tapi dipelajari, ditadabburi isinya. Maka barang siapa, kata seorang ulama, membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya. Apa mentadabburi? Mentadabburi itu merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang isi kandungannya, itu tetap tadabbur namanya, Pak. Jadi usahakan kalau panjenengan membaca Al-Quran, ya yang minimal yang ada terjemahnya lah, kalau tidak tafsirnya. Karena kita ini orang Indonesia, nggak paham bahasa Arab, ya. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Kita kadang nggak tahu. Kenapa kita kadang tahu? Karena terbiasa kita dengarkan. Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, kan betul. Nah ini minimal tahu artinya, Pak. Ya kalau belajar tafsir, ya insya Allah di malam Ahad di bagiannya Ustaz siapa itu insya Allah sudah ada sedikit tafsir ya. Jadi untuk memperdalam, ya menebalkan ilmu kita, iman kita itu diantaranya adalah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang dan melitininya. Ia akan menemukan berbagai macam ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka dari itu Al-Quran bagus, Pak, dibaca, Pak. Tapi untuk menambah keyakinan kita tentang keimanan kita tentang Islam, tentang Al-Quran, itu harus kita terjemahkan, kita tadabburi ayat-ayatnya. Sama dengan begini, Pak. Ada kita punya sepeda motor, sama pabrikannya itu dikasih petunjuk pemakaian, tapi pakai bahasa Inggris. Gak tahu dibaca, jangankan dibaca, kita artinya nggak tahu. Kira-kira bermanfaat nggak? Nggak manfaat, Pak. Kita tetap aja pakai sepeda motor sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita tidak menuruti petunjuk pemakaian yang ada dalam petunjuk pemakaian yang diterbitkan oleh perusahaan itu, maka akibatnya sepeda motor kita sering rusak. Sama dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak cukup hanya untuk dibaca, tapi juga ditadabburi. Makanya di dalam keseharian kita, di dalam Ramadan itu sebenarnya ada kata-kata tadarrus, Pak. Tadarrus itu bukan yang kita baca, itu tadarrus itu mempelajari kandungan Al-Quran. Kalau yang kita baca itu menghatamkan, bukan tadarrus namanya. Yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah memperbanyak baca Al-Quran, juga tadarrus. Tapi yang selama ini sering kita lakukan itu adalah menghatamkan. Tadarrus itu jarang kita lakukan. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Itu salah satu di antara untuk mempertebal keyakinan kita terhadap Al-Quran, terhadap ajaran Islam yang kita terima, Pak. Makanya kenapa orang Islam itu terombang-ambing, kadang tidak punya tujuan, karena Al-Quran itu tidak dipelajari kandungannya. Makanya ketika ada kejadian-kejadian, ada permasalahan-permasalahan ini bingung, Pak. Al-Quran sudah jelas ya, di antara ayat-ayat Al-Quran, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah kamu, maka cepat kamu berjalan. Nah, kalau dalam perintah sholat Allah memerintahkan kita untuk cepat berjalan. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk mencari rezeki, dunia kita serius, maka Allah perkara akhirat kita kadang sekedarnya. Mohon maaf sekali lagi. Kadang Allah dikasih sisa-sisa waktu, Pak. Sering saya sampaikan juga, di mana masing saya sampaikan. Kalau kita dipanggil sama bos kita, sama atasan kita, dipanggil jam 7, jam 6 kita siap, Pak. Takut dipecat. Iya. Dengan pakaian yang terbaik. Iya. Dengan pakaian terbaik. Jadi panggil jam 7, jam 6 sudah datang.
Dipanggil Allah, Pak. Duhur jam setengah 12. Takone jam piro sampean? Jam 2, Pak. Mepet asar. Padahal itu yang menciptakan bos kita. Makanya kita ini kadang soroh hidup kita, Pak. Karena kewalik-walik cara mengartikan hidup ini. Luar biasa. Maka sebelum terlambat, ayo, Pak. Kembalikan posisi dunia sebagai dunia, kembalikan akhirat itu seperti yang sudah dititahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, Pak, monggo. Wajib menjadi orang kaya itu sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata isinya Al-Qur'an itu berbicara tentang harta, Pak. Makanya kalau Allah itu berbicara tentang harta warisan, itu detail, Pak. Detail itu. Bapak dapat berapa, paman dapat berapa, ibu dapat berapa, anak dapat berapa. Itu berarti umat Islam itu bukan tidak boleh, tidak kaya, wajib kaya itu. Karena ternyata di Al-Qur'an juga bercerita tentang warisan. Tentu yang banyak. Ini salah satu, Pak, mentadaburi ayat ini. Jadi salah satu di antaranya untuk mempertebal iman kita adalah mempelajari Al-Qur'an dan merenungi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, mempelajari ilmu tentang asma Allah untuk tebal iman ini, Pak. Asma Allah ada berapa di dalam Al-Qur'an? Kalau yang kita pelajari ada 99. Walillahil asmaul husna. Macam-macam, ya. Ar-Rauf, Dzul Jalali wal Ikram, Ar-Razzaq, Al-Matin, ya. Al-Rahman, Ar-Rahim, macam-macam, Pak. Ya. Al-Aziz. Jadi Al-Aziz ini juga asmaul husna. Satu saja asmaul husna kalau kita renungi, Pak. Kalau kita hayati, kalau kita tadabburi asmaul husna, ini luar biasa artinya, Pak. Maka derajat keimanan seseorang bergantung kepada kadar pengetahuannya terhadap Rabb-nya. Semakin bertambah kadar pengetahuannya tentang Rabb-nya, maka semakin bertambah pula kadar keimanannya. Maka semakin berkurang kadar pengetahuannya atau ma'rifatnya, maka semakin berkurang pula keimanannya. Jalan yang paling pintas untuk menyampaikan pada hal itu adalah menghayati sifat-sifatnya dan asma-asma'unya. Sedangkan faedah dari mengenal asma husna itu akan mendorong manusia untuk mencintainya, takut kepadanya, berharap kepadanya, dan mengikhlaskan amal untuknya. Contoh begini, Pak. Allah itu di dalam asmaul husna itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang sering kita kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi nanti di akhirat maka Allah akan menampilkan semua asma-asmanya. Al-Muntaqim, yang maha membalas. Luar biasa. Ar-Rahman maha penyayang, Ar-Rahim maha pengasih dan maha penyayang. Maka renungi setiap asma. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Ayo kita kaji ini. Inti dari rezeki itu siapa sebenarnya yang memberikan? Allah. Maka semuanya itu adalah pemakan rezeki, Pak. Bos kita pemakan rezeki, ya. Istri kita pemakan rezeki, orang tua kita pemakan rezeki. Semuanya pemakan rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki. Kalau ini kita hayati satu saja, maka tidak akan pernah berpengaruh bagi mereka yang di PHK. Kenapa? Di PHK, Bismillah, karena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bos kita itu bukan pemberi rezeki, tapi juga pemakan rezeki. Jadi kenapa ada orang di PHK langsung bunuh diri? Karena dia tidak mengetahui konsep Ar-Razzaq itu sendiri. Tidak mempelajari Al-Qur'an. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang di PHK, Pak. Karena Ar-Razzaqnya belum menyatu dalam hati, ya, Pak. Belum menyatu dalam hati. Jangankan mau di PHK, dimutasi ke Jawa Tengah saja, ke Jawa Barat saja sudah stres nih. Langsung protol kabeh, ya. Ar-Razzaq satu saja, Pak. Jadi semuanya pemakan rezeki, yang ada di muka bumi pemakan rezeki, Pak. Ar-Razzaq itu Allah. Yang lain perantara. Gitu loh. Jadi orang kalau sudah menghayati satu saja sifat dari Asmaul Husna, insya Allah nggak stres, Pak. Nggak stres.
Apalagi Al-Aziz, Maha bijaksana. Insya Allah sesuai dengan namanya Al-Aziz. Oh, di anu tulis bijaksana. Allah bijaksana, Pak. Allah bijaksana. Kalau kita tidak memahami sifat-sifat Allah yang satu ini, mesti. Makanya ada kadang-kadang ya Allah itu juga adil, ya kan? Kenapa? Dia tidak memahami Al-Qur'annya. Padahal aku sudah minta yang terbaik bagi Allah, tapi kok si soro kayak begini. Kenapa? Karena dia tidak memahami ilmu itu. Seakan-akan hidupnya sudah pintar, ternyata dia belum memperdalam. Maka perbanyak mengenal Asmaul Husna ini. Tentunya saya tidak membahas satu persatu, tapi lebih kepada bagaimana memperdalam iman kita lewat mengenal asma-asma dan sifat-sifat Allah. Karena tidak cukup. Selanjutnya adalah dengan mendalami sirah nabawi, ya. Jadi cara diantaranya mempertebal ilmu kita itu adalah mempelajari sirah nabawi, sejarah Nabi. Kalau tidak semuanya, minimal kita memperdalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu juga memperdalam, Pak. Minimal memperdalam cinta kita kepada Rasul. Setelah kita memperdalam cinta kepada Rasul, ilmu kita tambah. Rasulullah adalah sebagai uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik, uswah yang baik. Ini seharusnya, Pak, Bu, ketika Maulid Nabi dibacakan itu surah Nabawiyah itu, Pak. Sejarah-sejarah Nabi itu dibacakan, Pak. Akhlaknya beliau seperti apa. Tapi kadang kita miris, Pak. Yang diceritakan itu adalah ciri-ciri fisiknya. Nabi ganteng, terus keringatnya harum. Akhirnya kita hanya dilatih untuk mencintai fisiknya, bukan mencintai ajarannya. Gitu loh. Jadi bagaimana akhlak Nabi Rasulullah SAW ketika beliau masih belia. Ini luar biasa, Pak. Yang terkenal dengan sifat Al-Amin. Orang yang memang dipercaya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang betul, Pak, Rasulullah itu ya perjelaskan memang kalau dilihat itu meneduhkan katanya wajahnya semenjak itu. Makanya disampaikan oleh Kusmos, para sahabat, Pak, kalau sumpek ingin watul, ingin konsultasi di Kanjeng Nabi, Pak, sumpek dari rumah, Pak. Ini belum konsultasi, ketemu Rasul, nyawang wajahnya Rasul, hilang sumpeknya, Pak. Itu Rasul. Tapi kalau pemimpin sekarang, Pak, kita dari rumah nggak ada apa-apa, nggak sumpek, ya enak. Ini teluk ini pemimpin sekarang malah sumpek malah. Nih Kanjeng Nabi, Pak, wong sumpek, Pak, tanpa konsultasi, nyawang ini beliau subhanallah, itu sudah hilang sumpeknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini pentingnya Maulid Nabi itu menceritakan tentang bagaimana sejarah perjuangan Nabi. Bagaimana Rasul, ya, ketika beliau dicaci maki oleh para orang Quraisy. Maka kita bersyukur, Pak. Kita bersyukur bisa beriman kepada Rasul, kita beriman kepada Allah walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Tidak ada jaminan orang yang bertemu langsung dengan Rasul itu beriman, Pak. Buktinya siapa? Abu Lahab, Pak. Ketemu dengan Rasul. Koncoplek, Pak. Dekat dengan Rasul, pamannya. Bahkan bukan hanya pamannya, mungkin juga mertuanya, ya. Ketemu setiap hari dengan Rasul, tapi tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah, tidak masuk dalam orang Islam. Kita ini bersyukur, Pak, kepada Allah, kepada para kiai-kiai, pada ulama-ulama yang sudah memperkenalkan tentang Islam ini. Kita nggak pernah ketemu dengan Rasul, tapi kita bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Biar kita ini terus menumbuhkan rasa iman kita dan rasa cinta kepada Rasul, pelajari sirah nabawiyah. Minimal sampai seperti ini, Pak. Tak bawakan sirah nabawiyahnya ini. Ini sebagian dari sirah nabawiyah yang bercerita bagaimana perjuangan Rasul. Orang kalau tidak memperdalam sirah-sirah Nabi, perjuangan Rasul, kebanyakan akan tidak mengetahui. Contoh,
Rasulullah itu Pak, untuk menegakkan kalimatullah dia berperang juga Pak. Membela kebenaran, membela hak, berperang Pak. Berperang sekali lagi. Dia pakai baju apa namanya? Anti ya baju perang. Baju perang. Jadi fisik beliau. Kenapa Rasul kok nggak minta kepada Allah saja? Ya Allah, hancurkan saja orang-orang musyrik. Enggak, tapi beliau terjun sebagai panglima perang. Maka Rasul itu sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai sahabat, sebagai panglima, sebagai raja, juga sebagai malik. Nah, umatnya kalau tidak memahami sejarah Rasul ini, akhirnya apa yang terjadi? Timbullah ilmu kebal, kayak Gus Samsudin. Ya kalau ada ilmu kebal, dikirim aja ke Papua sana gitu loh. Kan tidak usah. Wis pokok ditiup aja, sudah hancur orang Papua, hancur orang musuh-musuh kita. Rasulullah Pak, maka standar keimanan seseorang, standar keislaman seseorang, standar syariat seseorang itu adalah Rasul. Rasul luka Pak, pernah rontok giginya. Itu Rasul. Apakah dia enggak minta kepada Allah? Enggak, hanya memberikan contoh kepada umatnya bahwa untuk menegakkan kalimatullah itu perlu perjuangan. Ya, tidak usah pakai tenaga dalam. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang ke Gus Samsudin ya. Ini alhamdulillah sudah reda, sekarang diganti oleh Gus Sambu ya. Bos, media sosial luar biasa sekarang ya. Ayo, selain kita baca-baca media sosial, Pak, Facebook, bacalah. Kalau kita nggak senang baca, minimal kita baca YouTube, mendengarkan YouTube lah. Ya modal paket data lah. Oh nggak bisa Pak Aziz, pakai data mahal. Ya minimal datang Pak ke setiap malam Ahad Pak untuk belajar bersama-sama ya. Sirah Nabawiyah. Ya ini Sirah Nabawiyah mulai zaman pra-Islam sampai kepada Rasulullah wafat. Tapi singkat Pak, tapi singkat. Kita hanya dengar Rasulullah itu uswah hasanah, tapi yang dijadikan uswah itu apa? Karena kita nggak pernah paham. Di Maulid Nabi sibuk sama panganan, cekcok sama buah-buahan, nggak pernah dengarkan orang yang ceramah. Iya, akhirnya yang terjadi apa? Sing dirasani panganane. Aku bawa panganan sekian ke oleh sekian, oleh titik. Akhirnya mulutan menjadi cangkeman. Jadi gak manfaat akhirnya Pak. Ayo ketika Maulid Nabi ini insya Allah bulan depan ini tanggal 9 Oktober gitu. Ayo kita datang kepada Maulid Nabi, kita dengarkan ceramahnya. Itu diantara salah satu untuk menambah keimanan kita Pak. Belajar tentang perjuangan Rasul. Ya kalau kita memperjuangkan Islam kok ada banyak tantangan-tantangan, itu sudah biasa Pak. Rasulullah sampai diusir dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah itu untuk menegakkan Islam, sampai usir dari kota kelahirannya. Akhirnya beliau hijrah bersama para sahabat dan kaum muslimat pada waktu itu. Jadi itu diantaranya Pak. Ya. Tapi insya Allah kalau hari Ahad ada yang tarikh enggak Pak Barkadi? Ada yang Sirah Nabawi ada ya? Ustadz siapa? Yang kajian malam Ahad? Ada yang bagian Sirah Nabawiyah? Tidak ada nggih? Adanya hadis, itu perlu Pak, perlu. Ya. Jadi itu salah satunya. Kalau memang tidak ada kesempatan, monggo sampean baca buku-buku. Ya sekali-kali buku marketing, meningkatkan bisnis 100%, monggo Pak. Tapi Sirah Nabawiyah juga harus dibaca untuk memperdalam dan mempertebal ilmu. Yang selanjutnya bagaimana untuk memperkuat iman kita? Mempelajari sejarah orang-orang soleh, orang-orang terdahulu. Jika kita membaca sejarah-sejarah orang-orang soleh, para ulama, ya, sahabat, para tabiin, kita akan menemui lautan mutiara yang tidak terhingga, yang tidak ternilai. Bagaimana semangat mereka dalam memelihara ketaatan, semangat dan ketaatan dan kekuatan dalam beribadah, kehati-hatian dalam memelihara diri, semangat menuntut ilmu, ketinggian akhlak mereka, semua itu menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita untuk meningkatkan keimanan. Hal itu Pak, mempelajari hal itu diantaranya tahun ya memperingati meninggalnya orang-orang yang soleh.
Seharusnya harus diisi dengan memberikan tausiah tentang bagaimana ketaatan orang yang sudah meninggal itu. Contoh halnya Mbah Hamid. Maka kiai-kiai, ulama-ulama penceramah itu bercerita tentang bagaimana ketaatan Mbah Hamid, bagaimana kesolehan Mbah Hamid, bagaimana kesemangatan beliau dalam menuntut ilmu. Diceritakan kepada mereka yang hadir hall itu. Contohnya apa? Biar mereka juga semangat seperti semangatnya Mbah Hamid, sehingga datang dari hall panjenengan mendapat barokahnya. Barokahnya siapa? Nah sebenarnya begini Pak. Ini kalau saya dengar dari Gus Aab kayak Haji Abdul dari Jember. Apa maksudnya kita pergi ke makamnya para aulia biar dapat barokah? Barokahnya Mbah Hamid, barokahnya Sunan Giri. Sebenarnya mereka tidak memberikan barokah kepada kita, hanya kita sering menyingkat, Pak. Maksudnya itu adalah bahwa mereka kita yakini bahwa para aulia yang kita yakini, yang kita ziarah itu mereka mendapatkan berkah dari Allah. Maka kita ketika hadir ke tempat ini, mudah-mudahan kita berdoa berkah, barokah yang diberikan kepada para ulama-ulama yang sudah meninggal itu juga diberikan kepada kita. Kalau yang sudah meninggal juga memberikan berkah kepada kita, Pak. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya barokah yang sudah diberikan, kita yakini mereka mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya juga. Dengan cara apa? Dengan cara kita ini menimba ilmu tentang bagaimana sirah kehidupan beliau ketika beliau masih hidup. Jadi datang ke Sunan Giri, datang ke Habib di Tanggul, Habib Soleh. Nah, para ulama itu menceritakan, para penceramah menceritakan Pak, bagaimana kesolehan beliau, ketaatan beliau, kesemangatan beliau dalam membina umatnya. Oh begitu ternyata. Datang kita pulang dari beliau, dari hall itu kita ada tambahan ilmu sehingga kita punya motivasi untuk meniru. Itu namanya dapat berkah, Pak. Ada kebaikan yang kita petik dari sejarah-sejarah beliau ketika beliau masih hidup. Karena kita belum tentu Pak di hall kayak begitu sama anak-anak kita, Pak. Belum tentu. Maka itu tujuan hall yang sebenarnya. Kita ingin meniru keteladanan beliau itu. Ya kalau pergi ke hallnya Habib Soleh Tanggul ngopi doang, Pak, ya tidak ada manfaatnya. Kita berzikir ke sana, kita mendoakan beliau. Sekali lagi kita niatkan ketika dia ziarah kubur itu pertama kita mendoakan yang ada dalam kubur. Ya, mendoakan yang ada dalam kubur. Ya, jangan minta kepada yang ada dalam kubur. Ini yang diceritakan oleh Gus Aab Samsul Arifin. Kadang kita salah kaprah. Makanya banyak orang-orang di luar itu sampai mensyirikkan ziarah kubur karena kita salah kadang menziarahi kubur. Tujuannya yang salah, bukan menziarahinya. Tujuannya kadang yang salah. Kita mendoakan. Yang kedua, kita mengingat mati. Kalau yang ketiga, kita mendapatkan keberkahan. Jadi kita ziarah kubur setelah kita mendengar, oh ternyata begitu ya, Mbah Kiai Hamid ternyata begitulah, Mbah Sunan Ampel ternyata begitu. Kita mendapat tambahan ilmu sehingga kita bisa mempertebal ilmu kita. Sholat kita tambah rajin, jamaah kita luar biasa, ya puasa Senin Kemisnya tambah meningkat. Jadi ada peningkatan dalam hal amal soleh ketika kita sudah berziarah kepada mereka. Mudah-mudahan bisa dipahami lah Pak. Jadi kita nggak salahnya. Gitu ya Pak Hasan ya. Nah, karena insya Allah Pak Hasan ini luar biasa kalau malam Jumat Legi ziarah. Itu yang dijelaskan Pak Hasan. Maka tugasnya Pak Hasan sebagai pemandu untuk menjelaskan tujuan ziarah kubur itu apa. Gitu loh Pak. Dari mana? Kalau kepingin dengar silakan dengarkan ceramahnya Gus Aab Samsul Arifin tentang tawassul. Nah orang-orang NU ini kan sering menyingkat-nyingkat Pak. Mudah-mudahan dapat berkahnya Mbah Hamid gitu. Ya memang kata-katanya begini.
Yang dimaksud dapat berkahnya Mbah Hamid itu, kita yakini bahwa Mbah Hamid itu diberikan keberkahan oleh Allah. Nah, dengan kita menziarahi beliau, mudah-mudahan keberkahan yang diberikan ke Mbah Hamid itu Allah juga memberikan keberkahan kepada kita. Itu loh maksudnya. Hanya disingkat. Makanya sering disalahpahami oleh orang-orang non-NU, Pak. Kan kita sering kalau ditanya, Pak Faisal, istri saya sampean masak apa? Masak nasi. Benar apa enggak? Ya salah, Pak. Nasi kan sudah jadi, masa dimasak lagi? Yang benar itu masak air campur beras. Nah, kita ini kan sering nyingkat-nyingkat, masak nasi kan begitulah. Jadi yang betul itu adalah seperti itu. Jadi sering salah pahami. Dan mudah-mudahan kita terus meluruskan niat kita. Maka ayo kita ziarah kubur juga, memantapkan, betulkan niat itu. Itu juga akan memperdalam dan menambah keimanan kita. Yang selanjutnya, setelah mempelajari ilmu adalah mentafakuri ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah. Al-Quran itu ada dua, Pak. Ayat kauliyah, ayat kauniyah. Kalau ayat kauliyah itu yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, itu ayat kauniyah, ayat kauliyah. Ayat-ayat yang ada di dalam mushaf. Tapi ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang terpampang di alam semesta. Seharusnya itu juga memperdalam, Pak, iman kita, Pak. Contoh, wa min ayatihi an khalaqalaka. Contoh yang sering kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Allah sudah memberikan isyarat di dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard, dan di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab. Itu juga termasuk ayat-ayatku bagi mereka yang berfikir. Ayat itu, Pak. Jadi ayat itu bukan hanya dalam Al-Qur'an. Ayat itu juga yang terpampang di alam luar sana, ayat-ayat kauniyah. Makanya ya Allah, luar biasa ya Allah. Kita diberikan keteraturan. Jam 5 pagi matahari terbit dari timur. Jam 5 terbenam dari, teratur, Pak. Habis itu terbit bulan. Pernah enggak kita berpikir, kok enggak tabrakan ya bulan dengan matahari? Pernah enggak kita berpikir? Kan enggak pernah berpikir. Seakan-akan sudah biasa itu. Tapi kalau sudah berpikir, Pak, akan menjadi ilmu pengetahuan. Oh, bulan seperti itu. Matahari cara terbitnya seperti ini. Kalau di musim ini terbitnya agak ke utara, agak sedikit condong ke selatan. Sampai bagaimana matahari, kapan matahari terbenam, kapan matahari mau gerhana, bulan gerhana, itu dipelajari, Pak. Itu ayat-ayatku, kata Allah. La ayatil liulil albab wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam. Coba kita bayangkan, Pak. Misalkan Allah tidak menciptakan siang, malam toh. Ayo, turut toh sampean wis. Kak tahu kerja ning Panasonic. Gak bisa membedakan ini jam berapa. Moro-moro sudah jam 8 pagi, tapi termasuk matahari tidak ada. Kena SP. Karena telat kerjanya. Pernah nggak berpikir? Gak pernah kita berpikir. Seharusnya kalau kita berpikir ini, Allah, alhamdulillah ya Allah, sudah diberikan malam, sudah diberikan siang. Alam semesta. Yang lebih kecil, Pak, apalagi ayat-ayat kita. Pasangan kita itu ayat. Ayo. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum azwaja, dan di antara ayat-ayatku adalah kami ciptakan pasangan. Kucuni sampean, Pak, ayat, Pak. Maka jangan dilangkahi, Pak, ayat itu loh, Pak. Ya, jangan kurang ajar dengan ayat-ayat itu, ayat-ayat Allah itu. Istrinya Pak Salamat ayat-ayat Allah. Jangan kurang ajar dengan ayat-ayatnya Allah. Ya. Pasangan kita itu ayat-ayat Allah. Ya Allah, luar biasa. Dari mana datangnya? Kok bisa cinta dengan istri kita itu? Ayo, sampean bisa enggak? Pak Selamat itu. Dari mana itu kok moro-moro kok punya rasa seneng, punya rasa cinta dengan istri sampean? Kan enggak pernah. Ya Allah, luar biasa. Subhanallah. Allah sudah memberikan rasa cinta kepada manusia terhadap pasangan. Tapi kenapa kok kepada ibu kita enggak bernasi kak cinta, kak nafsu? Kenapa? Loh, itu juga ayat-ayat Allah itu. Dikaji itu, Pak.
Secara DNA dikaji. Ayo, ada nggak orang yang nafsu dengan, kalau dia normal ya, nafsu dengan ibunya sendiri? Kan enggak. Enggak ya. Tapi dengan istri kita kok nafsu. Kenapa? Ayat-ayat Allah itu Pak, diperdalam itu. Secara DNA itu diteliti. Jadi ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang terhampar di dalam alam semesta. Kita itu juga ayat-ayat Allah. Maka ada istilah realita yang terjadi dalam diri kita itu bukan bukan fakta yang sebenarnya. Maksudnya begini, kita mungkin makhluk fisik Pak, tapi bisa jadi kita ini bukan makhluk fisik di makhluk yang lain. Kenapa? Kenapa kita menganggap bahwa kita ini makhluk fisik? Karena keterbatasan penglihatan kita Pak. Keterbatasan penglihatan kita. Ayo, Mas Selamat lagi kalian terdekat dengan itu. Fisik Pak. Kalau diteropong dengan mikroskop, maka Mas Selamat itu nggak kelihatan orangnya. Yang terjadi itu adalah sel-sel, ya Pak, sel. Di bawahnya lagi ada inti sel Pak. Ada yang lebih canggih lagi itu adalah atom. Ada inti atom. Ada yang lebih dalam lagi itu kuantum Pak. Itu ada mikroskop yang sudah melihat kuantum. Maka ketika dilihat kuantum, maka kita ini bukan makhluk fisik sebenarnya. Hanya getaran gelombang-gelombang saja sebenarnya. Jadi realita yang kita lihat itu adalah bukan fakta yang sebenarnya. Kenapa kita kok melihat ini fisik? Karena keterbatasan mata kita. Kita ini beberapa penglihatan ini hanya 20.000 Hz Pak. Batasan Pak. Terlalu besar ya juga kita agak kelihatan, terlalu kecil nggak kelihatan. Tapi ada makhluk yang melebihi penglihatannya dari kita. Makhluk ada yang sampai 300.000 Hz Pak. Penglihatannya berarti lebih tajam daripada kita. Mikroskop itu lebih tajam dari kita itu. Kita hanya keterbatasan saja sebenarnya. Loh, itu dibahas Pak dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Jadi kalau dikaji luar biasa Pak, bahwa tidak ada yang bertentangan antara ilmu-ilmu fisika dan ilmu biologi kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an. Itulah salah satunya untuk memperdalam iman kita, mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang terhampar luas di dalam kita. Melihat anak-anak kita itu juga ayat-ayat Allah. Ya Allah, kok merobos ke anakku. Padahal kita tidak pernah berpikir bagaimana keteraturan itu terjadi. Kita ini bersyukur Pak, 24 jam siang, 24 jam 12 jam siang, 12 jam malam, 12 jam siang. Kalau di Kutub Utara Pak, ada di Kutub Utara negara yang hanya 2 jam menikmati siang Pak. Hanya 2 jam menikmati siang. Berarti hampir 22 jam dia malam. Bagaimana sholat duhurnya? Gak sholat duhur kan? Makanya ada buku tahajud di siang hari, isya di malam, tahajud di siang hari, duhur di malam hari. Ada bukunya itu Pak. Saya kaget waktu itu. Buku apa ini? Masa boleh kita sholat duhur di malam hari? Ternyata ada sebuah negara yang hanya menikmati malam itu hanya 2 jam. Berarti 22 jamnya siang. Ada juga kalau sudah matahari condong agak ke utara, maka di kutub selatan itu kadang ya kalau sudah mataharinya agak ke selatan, dia hanya 2 jam Pak siangnya. 22 jamnya malam. Bayangkan itu puasanya seperti apa itu. Itu perlu dikaji-kaji itu. Maka mempelajari ayat-ayat kauniyah itu akan memperdalam keimanan kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya bacakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau kita melihat keajaiban Allah itu, apa yang terucap dalam hati diri kita? Subhanallah. Jadi kalau melihat keajaiban subhanallah Mas. Gunung yang begitu dahsyat subhanallah. Melihat istri sampean cantik, apa yang terjadi? Subhanallah. Oh, ini loh Pak. Dia di jalan subhanallah. Ya.
Yang selanjutnya, yang terakhir adalah memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Itu juga akan memperdalam, mempertebal, menjaga ilmu iman kita. Mudah-mudahan Pak, dengan beberapa faktor ini, saya ulangi lagi, mempelajari Al-Quran, mengenal asma-asma Allah, mendalami sirah-sirah nabawiyah, membaca sejarah orang-orang soleh, mentafakuri ayat-ayat kauniyah, memperbanyak amal-amal soleh. Ayo, mudah-mudahan bisa terus meningkatkan keimanan kita. Walaupun sudah didakwakan bahwa manusia itu kadang kurang, kadang bertambah imannya sesuai dengan situasinya dan kondisinya. Tentu kita berharap kita tidak berkurang iman kita, terus bertambah. Dengan cara apa? Yaitu tadi, ya, mengenal faktor yang mengurangi iman kita, dan juga kita belajar tentang faktor-faktor bagaimana iman kita terus bertambah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurtaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.